Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, Nabila here. Kembali lagi sama saya Nabila Julfalisya. Di sini saya akan membahas apa itu static routing. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian routing. Routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Lebih singkatnya, routing itu adalah penentu jalur terbaik yang akan dilalui oleh data paket. Nah, routing ini itu dijalankan oleh perangkat yang bernama router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket itu akan terkirim. Sebagai contoh, di sini saya ada PC A. Nah, PC A ini itu akan mengirimkan paket ke PC B. Nah, PC A ini terletak di Bandung dan PC B terletak di Jakarta. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan router. Yang A itu melewati jalur Pangalengan, yang B Ciwidey, dan yang C adalah Bogor. Nah, tentunya routing itu karena menentukan jalur yang terbaik pasti akan memilih yang C karena lebih cepat dan lebih baik tentunya. Karena kalau misalnya kita akan melewati Pangalengan, itu tuh pasti nyampainya itu lama dan juga pasti harus melewati beberapa kota dulu baru nyampe ke Jakarta. Jadi yang simpelnya adalah kita memilih kota Bogor atau router yang bagian C. Oke, selanjutnya adalah goals routing atau tujuan routing. Yang pertama adalah menentukan jalur tercepat. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Yang kedua yaitu menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, baik dalam skala lokal atau global. Yang ketiga yaitu menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Jadi, jika ada dua router yang A dan B, misalkan A itu mendapatkan gangguan, otomatis routing itu akan langsung dialihkan ke rute alternatif selanjutnya, yaitu router yang B. Nah, yang keempat itu adalah menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Jadi, seperti contoh ada dua router A dan B. Nah, jika jalur A ini terputus, maka routing ini akan dialihkan langsung ke router B. Jadi sama saja seperti yang bagian ketiga ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke yang berikutnya adalah protokol routing. Nah, di sini tuh ada beberapa, ada 3. Yang pertama adalah static routing, yang dimana dikonfigurasinya itu secara manual oleh administrator jaringan. Jadi setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Kebayang ya teman-teman, ini tuh dimasukkannya itu manual. Jadi kalau misalnya kita memiliki 100 router, kita harus memasukkannya itu satu persatu dan itu tuh sangat capek dan pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, oke, yang kedua adalah dynamic routing, yaitu dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Jadi ini tuh kebalikannya dari static routing, yang dimana dynamic routing itu diisinya itu otomatis, jadi nggak manual. Jadi router ini tuh saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nah, yang ketiga adalah default routing, yang dimana metode ini itu semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Ada IP address yaitu 0.0.0. Nah, itu tuh adalah default routing. Itu tuh bukan salah ya teman-teman, itu adalah default routing yang sudah ada dari sananya karena paket itu tidak memiliki rute yang spesifik. Jadi, pasti dikirimkannya itu ke satu alamat tujuan. Oke, segitu saja. Jadi untuk pembahasan spesifik static routing lebih dalam dan dynamic routing
ini itu nanti akan di next video. Sekarang itu untuk pengenalannya saja, bahwa static routing itu dilakukan secara manual dan dynamic routing dilakukan secara otomatis, dan default routing itu sudah dari sananya. Oke, segini saja video dari saya. See you next video. Bye, semoga kalian paham. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas apa itu routing dan static routing. Sekarang saya akan mengenalkan lagi apa itu static routing. Jadi static routing itu adalah teknik routing yang dimana administratornya itu memasukkan dan menentukan rute ke dalam tabel routing secara manual. Nah, router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi. Jadi singkatnya itu, static routing ialah rute yang kita konfigurasikan secara manual. Oke, langsung saja kita ke contoh kasus ya teman-teman. Di sini kita memiliki 2 router dan 2 PC sesuai analogi kemarin ya teman-teman. Nah, routernya itu diganti dulu namanya jadi router 1 dan router 2. Untuk PC-nya juga kita ganti lagi supaya tidak pusing ya teman-teman. Di sini jadi PC 2 dan ini jadi PC 1. Oke? Nah, jadi contoh studi kasusnya itu adalah di sini kita memiliki 2 sekolah. Karena router ini kan sifatnya global, jadi menggabungkan 2 jaringan yang berbeda. Nah, 2 sekolah ini itu masih di dalam satu nama sekolah yang sama. Jadi hanya beda gedung saja, tapi namanya sama. Nah, untuk router 1 ini tuh adalah jenjang SD, dan router 2 ini adalah jenjang SMP. Karena kedua gedung ini itu masih di dalam satu sekolah yang sama, maka seharusnya di sini PC 1 dan PC 2 ini terhubung seperti router 1 dan router 2. Nah, ini tuh gimana caranya? Karena ini tuh tidak bisa langsung menghubungkan asal, karena ini tuh bukan menghubungkan interVLAN. Jadi kalau routing itu kita perlu menambahkan yang namanya IP next hop atau IP jalur. Oke, kita di sini tentukan dulu untuk IP gateway dan IP PC-nya ya teman-teman. Untuk IP gateway jenjang SD yaitu 172.16.10.1/24. Untuk IP PC-nya 172.16.10.2/24. Nah, untuk IP gateway jenjang SMP yaitu 162.19.10.1/24. Dan untuk PC-nya itu adalah 162.18.10.2/24. Kan biasanya konfigurasi yang kita konfigurasikan itu hanya IP gateway dan IP PC saja ya teman-teman. Tapi ketika kita sudah melakukan konfigurasi yang namanya routing atau antar router, itu kita perlu menambahkan yang namanya IP next hop atau biasa disebut juga dengan IP jalur. Nah, kita coba ketik dulu untuk IP-nya ya teman-teman. Di sini yaitu 10.10.10.1/30 dan 10.10.10.2/30. Nah, IP next hop ini itu buat apa sih? Jadi, IP next hop ini harus ada karena ini tuh adalah sebagai penunjuk arah bagi router. Karena router ini tidak bisa mencari jalan sendiri, jadi IP next hop ini berfungsi sebagai petunjuk arah yang memberitahu router jika ingin ke jaringan tujuan. Jadi IP next hop ini diibaratkan sebagai penunjuk
arah karena router tidak bisa menentukan jalan sendiri. Misalkan di sini PC 2 ini ingin ping ke PC 1 ini ingin ping ke PC 2. Nah, dia itu harus lewat jalur yang mana untuk nyampe ke PC 2. Lalu ketika dikonfigurasikan, yang pertama-tama adalah ya ke gateway menanyakan dia itu harus pergi kemana supaya tujuannya ke PC 2. Lalu dari router ini ke IP next hop. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat suatu data atau suatu jalur di router ya teman-teman. Kita buka routernya lalu kita masuk pada tab CLI. Jika ada pertanyaan ini kita ketikkan 0 lalu enter. Nah, di sini kita masuk pada mode ENA lalu COMST. Nah, sebelumnya kita sudah membahas di switch, yaitu kalau jika di switch ialah repeatable, tapi jika di router ini adalah do show IP route. Nah, ini tuh disebutnya tabel routing karena ini belum ada apa-apa, karena ini tuh kita belum mengkonfigurasikan apa-apa ya teman-teman. Jadi singkatnya itu PC 1 ketika ingin mengirimkan paket ke PC 2, jalannya itu adalah PC 1 bertanya ke router, lalu router itu melihat IP route-nya lalu dikirimkan ke router kedua. Nah, router kedua ini melihat IP route-nya juga lalu dikirimkan ke PC 2. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk logika atau analogi dari static routing. Semoga kalian sudah bisa menguasai dan sudah paham logikanya gimana. Nah, di next video itu kita akan mencoba mengkonfigurasikan static routing di Cisco Packet Tracer ya teman-teman. See you next video. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba praktek konfigurasi pada static routing. Pertama-tama kita coba langsung masuk pada router pertama ya teman-teman, atau router ke-1. Jika ada pertanyaan seperti ini kita ketikkan no, lalu kita masuk pada mode konfigurasi global. Nah, pertama-tama kita akan menyalakan dulu interface-nya. Jadi kita akan konfigurasikan dulu interface-nya supaya nyala, yaitu interface range gigabyte 0/0 sampai 1, lalu enter, no shutdown. Nah, di sini kita baru memasukkan IP address-nya. Masuk pada interface gigabyte 0/0, lalu kita enter. Di sini kita masukkan untuk IP address-nya yaitu 172.16.10.1 lalu 255.255.255.0. Nah, sudah seperti ini kita langsung masukkan IP jalurnya atau IP next hop-nya pada interface gigabyte 0/1 yaitu 10.10.10.1 255.255.255.252. Oke, sudah seperti ini. Kita coba konfigurasikan juga di router kedua ya teman-teman. Kita nyalakan dulu untuk interface-nya. Lalu kita masuk pada interface gigabyte 0/0. Kita masukkan untuk IP-nya yaitu, kita coba lihat dulu ya, takutnya salah. Oke. Berarti 162.18. Sorry teman-teman. Berarti 10.10.10.2 255.255.255.252. Lalu interface gigabyte 0/0. Interface gigabyte 0/1 berarti. Kita masukkan IP-nya
yaitu 162.18.10.1. Oke, sudah seperti ini. Kita coba cek di tabel routingnya, teman-teman. Do show IP route. Nah, di sini itu ada beberapa kode ya teman-teman, seperti L ini berarti lokal, C connected, dan S adalah static, dan lain-lain. Nah, di sini itu connected itu biasanya itu ialah menggunakan IP network, dan lokal itu biasanya disebut dengan jaringan lokal. Di sini lokalnya itu ada 2 ya teman-teman, dan ini yang connected juga adalah IP networknya. Oke, langsung saja kita cek di router 1 juga. Kita cek tabel routingnya. To show IP route. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, connected lokal, connected lokal. Tetapi di sini tuh kita belum ada IP jalurnya. Jadi di sini kita belum mempunyai jalur untuk mengarah ke PC 2. Nah, di sini kita akan menambahkan IP jalurnya, atau kita akan menambahkan jalurnya, karena di sini tuh hanya ada IP router itu sendiri ya teman-teman. Kita langsung saja ketikkan IP route, lalu di sini kita masukkan networknya yang ada di PC 2 ini ya teman-teman. Jadi 162.18.10.1, jangan lupa subnet max-nya. Dan ini itu pasti mengarah pada router kedua, jadi jalurnya itu pasti 10.2 ya teman-teman. Kita ketikkan juga 10.10.10.2, lalu kita enter. Oke, bentar, di sini ada yang salah kayaknya teman-teman, bentar. Titik 0 ya harusnya teman-teman, bukan diulang, harusnya titik 0 karena ini tuh kita menggunakan network. Kita langsung masukkan subnet max-nya dan kita jalurnya, lalu kita enter. Nah, oke, sudah seperti ini. Kita coba cek lagi, do show IP route. Oke, di sini bisa kita lihat sendiri bahwa di sini sudah ada statik ya teman-teman. Nah, bahwa 162.18.10 ini via 10.10.2, yang berarti 162.18.10 ini melewati 10.10.10.2 ya teman-teman. Oke, kita lakukan juga di router kedua. Kita ketikkan IP route, yaitu 172.16.10.0 255.255.255.0. Nah, untuk 172.16.10.0 itu berarti mengarah pada router pertama atau router ke-1, yang berarti jalurnya adalah 10.1. Lalu kita enter, coba kita cek lagi. Lalu kita enter. Nah, di sini juga sudah ada statiknya teman-teman. Jadi 172.16.10 ini via 10.10.1 melewati 10.10.1. Sudah seperti ini, kita coba masukkan IP pada PC masing-masing. Kita ketikkan IP-nya 172.16.10.2. Kita juga masukkan default gateway-nya ya teman-teman. Sudah seperti ini, kita juga masukkan IP dan gateway-nya di PC 2, sama seperti PC pertama ya teman-teman. Sudah seperti ini, kita coba lakukan
percobaan, yaitu mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. File itu kita coba klik 2 kali. Nah, successful ya teman-teman, kita coba lagi dari PC1 ke PC2. Nah, successful ya teman-teman. Kita coba ping juga. Ke PC2. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa di sini hasilnya replay from, yang berarti berhasil ya teman-teman, TTL juga. Kita coba dari PC2 ke PC1. Kita melakukan ping. Nah, berhasil juga ya teman-teman. Oke, untuk praktik static routing sampai sini dulu. Semoga kalian paham karena ini tuh sangat gampang dan mudah dipahami juga ya teman-teman. See you next video. Bye.